Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Diana Anis Anggorowati, STMT, adalah merupakan dosen program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan deskripsi dari mata kuliah Rekayasa Transportasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang hubungan tata guna lahan dengan transportasi, serta mempelajari kebutuhan dalam dunia transportasi kaitannya dengan kemajuan teknologi pada masa yang akan datang. Mahasiswa juga dapat terangsang dalam menemukan solusi dalam pemecahan permasalahan sarana dan prasarana transportasi pada masa yang akan datang. Pada mata kuliah Rekayasa Transportasi, mahasiswa diberikan 3 tugas. Tugas pertama merupakan tugas kelompok yang pertama, yaitu menyusun narasi tentang perubahan salah satu contoh tata guna lahan yang mengakibatkan tarikan dan bangkitan lalu lintas di wilayah masing-masing dan dipresentasikan dalam bentuk video. Tugas kedua merupakan tugas individu, yaitu menghitung distribusi perjalanan yang dengan menggunakan salah satu growth model, yaitu uniform model. Tugas ketiga merupakan tugas kelompok, yaitu menyusun secara komprehensif dan mempresentasikan hasil pengamatan terhadap permasalahan dalam bidang transportasi dan penyelesaiannya dengan pendekatan manajemen. Pada mata kuliah Rekayasa Transportasi ini akan mempelajari beberapa topik. Topik pertama adalah sistem transportasi. Topik kedua, karakteristik utama berbagai komponen sistem transportasi. Topik ketiga, jenis pergerakan berdasarkan tujuan. Topik keempat, interaksi tata guna lahan dengan transportasi. Topik kelima, jenis moda transportasi. Topik keenam, prasarana dan sarana transportasi. Topik ketujuh, aspek-aspek dalam sistem transportasi. Topik kedelapan, perencanaan transportasi. Topik terakhir, topik 9, manajemen transportasi. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah Rekayasa Transportasi ini adalah: pertama, mampu menerapkan ilmu keteknik sipilan untuk merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang teknologi, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mampu menerapkan teknologi di bidang teknis sipil secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah di bidang teknologi, khususnya perencanaan bangunan sipil yang berorientasi pada lingkungan berkelanjutan melalui proses penyelidikan dan analisis berdasarkan kajian keilmuan. Yang terakhir, memiliki keterampilan manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan keteknik sipilan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah Rekayasa Transportasi yang diharapkan bahwa: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem transportasi beserta komponen-komponennya dan keterkaitan bekerjanya antara komponen-komponen tersebut di dalam sistem transportasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tingkat aksesibilitas dan mobilitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan secara terinci tentang sarana dan prasarana moda transportasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perencanaan transportasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen transportasi. Kemudian, kemampuan akhir dari mata kuliah Rekayasa Transportasi ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori dalam sistem transportasi dan hubungan antar sistem satu dengan sistem lainnya yang ada di dalam sistem transportasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara tata guna lahan dengan bangkitan perjalanan. Yang ketiga,
mahasiswa mampu menjelaskan aktivitas atau kegiatan dengan tarikan perjalanan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kontribusi transportasi terhadap aspek-aspek lainnya. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan aksesibilitas dan mobilitas. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sarana moda transportasi darat, laut, dan udara. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan prasarana moda transportasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep perencanaan transportasi dengan menggunakan 4-step models. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menerapkan salah satu model matriks asal tujuan pada bangkitan perjalanan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen di dalam transportasi. Yang kesebelas, yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisa permasalahan dalam sistem transportasi dan menentukan solusi melalui pendekatan manajemen. Berikut adalah pembagian persentase bobot penilaian pada mata kuliah ini. Komponen evaluasi pertama adalah tugas individu sebesar 20%. Tugas kelompok yang pertama sebesar 10%. Tugas kelompok kedua case study learning sebesar 20%. Untuk ujian tengah semester diberi bobot sebesar 30%. Kemudian yang terakhir untuk ujian akhir semester bobotnya sebesar 20%. Demikianlah penjelasan dari mata kuliah rekayasa transportasi ini. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi yang memerlukan. Selanjutnya kita menuju ke kelas untuk melakukan perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Berkat dalam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam sejahtera sebagai pandangan bagi kita semua. Yang baru masuk depan ya. Ya baik, materi kali ini kalau kita mengikuti UNIPA berarti kan pertemuan 6. Nah kita ikutin aja, kemarin kita kan ketinggalan pertemuan, tapi kita coba offline dengan pertemuan pertama dulu ya. Pertemuan pertama kita materinya itu dibuka dulu. Kita pertemuan yang pertama. Tapi sudah sempat melihat videonya mungkin ya. Jadi sudah dibaca ya, sudah disimak ya. Ya, kita coba masuk ke sini ya. Untuk materi ini yang pertemuan pertama itu mahasiswa mengenai review sistem transportasi dan komponen yang bekerja di dalam sistem transportasi. Sementara kita kemarin sudah menjelaskan bagaimana menganalisa pergerakan atau sesuatu yang dihasilkan akibat tata guna lahan yang akan menghasilkan pergerakan ya, tarikan dan bangkitan yang akhirnya untuk apa? Untuk solusi ke depannya. Kan seperti itu ya, dengan menggunakan 4-step model seharusnya itu. Tapi sebelumnya kan kita punya dasar ini. Nah, tapi ini mestinya sudah dipelajari secara mandiri oleh kalian di YouTube ya. Iya di YouTube. Sama ada materinya ibu ini. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sistem transportasi beserta komponen-komponennya dan keterkaitan bekerjanya antara komponen-komponen tersebut di dalam sistem transportasi. Lebih dalam lagi, mahasiswa mampu menjelaskan teori sistem transportasi dan hubungan antar komponen tadi dengan komponen yang satu dengan komponen lainnya yang ada di dalam sistem transportasi. Transportasi itu menyangkut pergerakan orang atau udara ya. Transportasi menyangkut pergerakan orang. Itu tadi sudah dibicarakan di pertemuan minggu pertama. Belum? Sudah ya? Kira-kira mau dilanjutkan ini? Lanjutnya apa? Ya pergerakan itu pindah dari sana ke sana. Tentunya ada sarana dan prasarana. Itu yang
komponen. Intinya gitu. Kita berpindah barang berpindah kan ada sesuatu yang mendukung. Itu namanya komponen-komponen di dalam sistem transportasi. Tidak ada sarana dan prasarananya. Tata guna lahannya juga merupakan sistem atau tata guna lahannya juga merupakan komponen yang yang selalu berhubungan di dalam pergerakan lain transportasi ya. Ada sarana prasarana, ada tata guna lahannya, ada lagi kepentingan kalian, tujuan si barang dipindah, sosial, ekonomi, ya kan? Kalau sosial terkait apa? Misalnya, Bu Vero pindah ke sana, Bu Vero dari rumah mau keluar ke rumah Bu Vero di Kampung Randusari, mau pergi ke Kampung Kalasan, karena ada keperluan hubungan sosial. Apa misalnya arisan, layar, itu kan bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya. Lain juga melayar, ya kan? Kondangan, lahiran, itu kan termasuk komponen. Maka betul berpindah tempat, ya kan? Dengan menggunakan sarana, melalui prasarana ya komponen juga. Nah, terus apa lagi? Sosial, ekonomi. Nah, dari ekonomi kira-kira sudah dijelaskan kemana ekonomi? Pak, ekonomi, pertanian. Wilayah pertanian, tata guna lahannya itu adalah pertanian di situ. Ada padi, itu mau didistribusikan nggak? Didistribusikan dengan transportasi, ya? Dipindah ke kota, ke tempat penjualan atau ke lumbungnya dulu. Ya itu namanya, itu kaitan yang saling, itu komponen yang saling berkaitan. Itu ya itu berarti tentang tadi ke ekonominya. Coba. Transportasi yang menyangkut pergerakan orang dan barang pada hakikatnya sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia ada di bumi. Bumi ada manusia, awalnya manusia di bumi disebutnya apa? Zaman purbakala. Zaman purbakala. Mereka sudah ada, katanya sudah ada itu pergerakan orang dan barang. Sudah ada, coba baca-baca buku purbakala. Ibu Vero baca waktu kecil, SD itu suka ada sama bapak ensiklopedia purbakala, ensiklopedia. Ada orang-orangnya masih tidak pakai baju dan bentuknya bukan orang. Semacam apa? Zamannya monyetnya kera namanya dia. Nah, itu konsepnya siapa? Konsep Darwin. Konsep Darwin. Kalau di ilmiah konsep Darwin. Tapi kalau di agama yaitu diciptakan. Ya kan ya gitu ya. Kita sementara bercerita tentang konsep Darwin dulu ya. Di mana manusia tumbuh, di mana manusia ada itu dari apa ya, dari struktur di dalam bumi ya, dari apa sih zat-zat di dalam bumi jadi manusia. Terus ini ya karena nih yang pasti kalau dari agama kan diciptakan oleh Gusti Allah gitu ya. Nah dari manusia purba tadi, zaman purba istilahnya zaman belum ada peradaban, mungkin gitu istilahnya ya. Kalau di agama sebutannya kan peradaban dan sudah beradab dan belum beradab. Nah, belum ada zaman peradaban, jadi di situ belum ada teratur, belum ada kebijakan, belum ada apa regulasi, belum ada aturan kan? Ya, makhluk itu hidup, makhluk seperti kita itu hidup, ya yang penting survival, apa bacanya? Survival. Ketika survival, manusia butuhnya makan, ya sembarang dimakan, kan gitu. Kanibal nggak bisa jadi, tahu istilah kanibal ya? Makan temannya sendiri, berantem gitu karena berantem masalah. Mungkin makhluk itu kan sudah ada istilahnya hubungan biologis untuk kepentingan perkembangbiakan. Kalau sekarang sih untuk perkembangan apa keturunan yang baik teratur. Kalau sebelum enggak, untuk membuang rasa di dalam tubuh. Ya, belum teratur, belum diatur, belum ada agama, belum ada kebijakan pemerintah, belum ada yang lain-lain. Jadi ya sembarang aja. Nanti ada yang lawan jenis atau apa diserbu aja, setelah diserbu akhirnya dia hamil mengeluarkan melahirkan. Yang penting tumbuh seperti itu. Siapa yang di sana ada yang bisa diserbu ya diserbu kan dulu zaman-zaman dulu berada. Nah terkait dengan pergerakan, Kak, apa ada tulisannya kan enggak? Alat takutnya
Alat angkutnya adalah kaki, zaman dulu kaki, dan ada transportasi. Maksudnya ada sistem transportasi di zaman itu, cuman kan belum ada nama berteori itu sistem transportasi gitu kan, gak ada. Yang pasti dari apa, dari luarnya tidur terus tiba-tiba perut apa gitu kan, nggak ngomongnya pakai bahasa kok ada insting apa keluar bawa apa itu loh, langsung ketemu binatang itu puas binatang itu dibawa barang, nanti binatang dibawa masak ke sungai dulu nyari air, ke hutan nyari apa kayunya diangkut terus gitu sih ya. Itu belum tapi belum beradab, tapi kaki itu sudah sejak dahulu dan sebenarnya bisa digunakan juga zaman sekarang, berputar. Bumi itu ternyata berputar, kehidupan itu ternyata berputar. Meskipun berputar, ada itu harusnya semakin beradab, jangan berputar mentang-mentang roda kehidupan berputar suatu saat jadi begini, terus peradaban yang dulu beradab jadi tidak beradab lagi, nggak bisa. Beradab tetap harus semakin beradab, berputarnya kaitan dengan kaki adalah yang disampaikan beberapa politikus ya, yang menyampaikan bahwa alat transportasi yang paling sederhana dan mudah dilakukan adalah menggunakan kaki. Itu alat transportasi. Cuma mungkin bahasa penyampaiannya yang disampaikan juga sebenarnya bagus. Yang tahu transportasi kayak kita ini kan tahu, jadi bagus aja. Cuma orang yang tidak tahu kan lucu. Masa kaki kok transportasi? Karena mereka netizen itu tidak tahu teori di dalam materi transportasi. Kaki ini, nah mau digerakkan lagi, bagus digerakkan di mana nih? Di seluruh kota yang sudah terkait dengan kemarin dari analisa di first step models, kita analisa tadi dengan kita kan bisa mau tahu berapa sih jumlah kepemilikan kendaraan yang bergerak ke satu titik guna lahan, ya kan? Ada kemarin disampaikan juga ada pilihan moda transportasi dan macam-macam. Nanti ketemu juga di pertemuan 8 dari Bu Vero ada menyampaikan itu lagi ya. Nah jadi intinya begitu. Nah setelah ada target dan bangkitan itu makin tinggi di analisa kemarin, pilihan kendaraan, pilihan moda juga ternyata banyak memilih yang ini, yang itu, yang ini dan lain sebagainya. Karena tidak ada menjadi pilihan kaki, tidak menjadi pilihan sebuah moda transportasi di kaki, tapi bisa menjadi solusi. Di mana di kota-kota besar yang sudah tidak anggap apa ya macet, nanti nilai macet di mata kuliah teknik lalu lintas terkait dengan transportasi ada ukurannya. Nilai macet itu terukur, tidak sekedar jumlah kendaraan saja, macam faktor yang dinamakan macet. Nanti munculnya adalah nilai derajat kejenuhan karena itu. Kalau sudah ada penumpukan kendaraan, kita hitung itu ada volume dan ada kapasitas dari ruas jalan yang menampung kendaraan. Itu nanti volume per kapasitas sama dengan derajat kejenuhan, itu bisa indikator macet. Tapi nanti indikator DS-nya itu tadi derajat kejenuhan ada A, B, C, D, E. A baik, kosong, misalkan yang kelompok bisa jalan baik, kendaraan itu lancar waktunya. Kalau yang E itu kendaraan bisa jalannya seperti ini misalkan. Itu apa indikatornya macet ke arah DS tadi. Itu ke mata kuliah jalan teknik lalu dan mata kuliah rekayasa lalu lintas atau manajemen lalu lintas. Itu udah nggak pegang itu dulu ibu sifat. Kaki ya, jalan sendiri. Iya. Kaki ya, kaki diusahakan di kota yang sudah DS-nya masuk E, masuk ABCD, ABC, D, E, itu sudah jalannya pelan-pelan kendaraan percuma kalau kendaraan jalan seperti ini sama aja turun, ini dimasukin kandang, kita jalan kaki kan sama. Nah ini artinya di situ. Tapi ketika mengadakan atau mensosialisasikan atau menghimbau semua orang atau menggunakan kaki, ada komponen yang lain yang harus mendukung. Ketika berjalan kaki, komponen lain yang mendukung apa? Dalam transportasi, ketika semua diantarkan disuruh berjalan kaki. Polusi hilang, polusi udara hilang, polusi apa suara hilang, bahan bakar ngirit.
macet tidak ada, rasanya kan gitu. Komponen yang menentukan jalan kaki trotoar. Ya enggak, benar enggak? Berarti kita nggak tidak trotoar tempat berjalan kaki. Nah, ketika itu ini bahwa besok kalian menjadi orang-orang pemerintah punya kebijakan seperti itu, masyarakat diadakan berjalan kaki, tapi trotoar dipakai untuk jualan. Ya, trotoar tiba-tiba rusak nggak diperbaiki, trotoar tiba-tiba keramiknya mengelupas, membuka tanahnya legok, itu bercekung, ada airnya genang. Itu kan tidak bisa, itu juga harus, itu jadi mempengaruhi kan kalau tertulis seperti itu. Pengaruhnya kemana? Tadi katanya komponen yang saling berpengaruh, ya kan? Transportasi ada komponen yang saling terkaitan dan saling berpengaruh. Satu berubah, tentunya yang lain akan berubah. Trotoar rusak untuk pejalan kaki. Ketika trotoar rusak, pejalan kakinya jadi tidak mengalami degradasi. Ya kan? Berubah dong? Ya, di situ maksudnya. Ketika naik kendaraan sendiri, naik kendaraan dengan kendaraan sendiri, naik kendaraan, harusnya apa komponen yang ada ketika dia mau naik kendaraan? Komponen yang ada berarti sarana moda transportasi, yaitu public transportation. Ya kan? Public transportasi yang ternyata diselenggarakan tapi kurang memadai. Masyarakat apa memadai terkait apa? Terkait jumlah modanya. Terkait apa lagi itu kalau ada pengadaan public transportation? Komponennya lagi apa? Halte. Itu materi nanti disampaikan di pertemuan 7 prasarana transportasi. Tapi kan saya buka dulu ya. Itu ada di situ. Kalau itu halte tidak ada, ini tidak ada, atau haltenya ada jaraknya jauh-jauh. Tapi ketika membangun halte itu juga ada standarnya. Itu nanti di pertemuan 7. Dalam penyediaan prasarana transportasi yakni bangun dulu, tentunya disesuaikan dengan jenis sarana atau alat bantu yang digunakan bisa dipelajari. Penyediaan tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain kondisi alam, kebutuhan manusia, serta teknologi bahan dan bangunan. Itu juga diperlukan. Membuat apa? Halte itu jarak berapa, bentuknya seperti apa, itu juga ada faktornya seperti ini. Kondisi alam juga bisa. Kondisi alamnya misalnya di Indonesia itu apa? Musim apa? Negeri tropis ya. Ada musim hujan dan ada musim panas. Ya tentunya bikin halte yang tertutup, ada atapnya gitu. Ada tertentu di negara tertentu haltenya kayak semacam shelter bus, jadi tidak ada penutupnya. Tapi di Indonesia juga ada di Jakarta. Ada kan yang cuman apa atap dan kursi saja ya. Nah itu mungkin kondisi alam itu kok nggak dilihat, mungkin dia melihat teknologi bahan dan bangunannya. Oh nggak ada semua bukan, mungkin terkait ininya lagi mana? Nggak ada sih. Manusia, kehidupan manusia, teknologi bahan bangunan, kehidupan manusia terkait dengan RT, apa sih pendapatan dalam rumah tangga, gaji. Transportasi di Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Komponen-komponen tadi disinergiskan, dikoordinasikan, koordinasi, terstruktur, struktur terpadu yang dicari supaya mengurangi waktu, efisien, efektif, efisien terkait dengan waktu, efektif mungkin terkait dengan biaya yang kalian keluarkan. Kalian sampai tempat itu nggak keringetan, nggak kelamaan, ya kan? Sesuai dengan yang dibayar gitu kan. Ada yang bayar daripada bayar naik Trans Jogja dapatnya banyak copet di dalam, habis itu nunggunya di halte lama banget sampai kering. Ketika datang tiba-tiba penuh, nunggu lagi kan gitu-gitu. Serasa nggak mau naik Trans Jogja, maunya mana? Kendaraan pribadi, kendaraan pribadi. Dari situ meningkat, setelah meningkat lagi ke DS tadi, kemacetan tadi, muter gitu seterusnya. Ya sistem ini ya, apa sudah
itunya. Ini masih sistem transportasi ya. Maksudnya udah ada ini seperti itu yang penting. Nah, yang dibutuhkan tuh ini. Ketika mengadakan sistem transportasi, kenapa perlu punya sistem transportasi? Transportasi tadi pindah barang, pindah orang dari satu tempat ke tempat lain. Karena ada sistem transportasi, karena ada komponen-komponen yang bekerja di dalamnya yang saling keterkaitan dan saling berpengaruh. Maka ada sistem transportasi supaya apa? Ada aman, lancar, ini dan ini. Itu tadi haltenya bagaimana, itunya bagaimana, modalnya bagaimana, sulit. Perkembangan di Indonesia agak sulit. Moga-moga bisa kalian pernah menjadi orang-orang di atas. Ada transportasi darat, udara, laut. Darat ada jalan raya dan jalan rel. Itu biasa disebut jalan rel itu jalan raya berbasis rel, berbasis rel kereta api. Biasa sebutnya di situ. Gitu ya. Ini pipa air kabel-kabel termasuk di jalan. Karena sering tak lihat tiba-tiba perbaikan, maaf jalan terganggu, perbaikan saluran. Nah ini sudah ternyata merupakan transportasi darat. Cuma yang diangkut bukan orang tapi barang-barang yang berupa secara limbah. Ada air limbah, ada air kotor, ada